Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam harmoni. Perkenalkan, saya Gede Wahyu Wastuguna dengan NIM 1915091042. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan penelitian skripsi saya yang berjudul Usability Testing Website Si Ajaib pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menggunakan teori Jacob-Nielsen dan Eight Golden Rule. Pada penelitian ini, saya dibimbing oleh dua dosen pembimbing. Yang pertama yaitu Bapak Imade Arwi Pratnyana STMT, kemudian yang kedua Bapak I Gusti Lanang Agung Raditya Putra SPD MT. Adapun latar belakang masalah yang melatar belakangi penelitian saya ini, yang pertama perkembangan teknologi informasi berkembang begitu pesat dan penerapan SPBE atau Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di Indonesia. Hal ini didukung oleh Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2003 yang mana menginstruksikan lembaga pemerintahan harus sudah menerapkan e-government atau SPBE di Indonesia. Kemudian hal ini juga didukung oleh Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 yang mana pemerintah dituntut untuk membuat sebuah website atau aplikasi yang efektif dan efisien. Selanjutnya, contoh penerapan teknologi di sektor pemerintahan, khususnya di Kabupaten Buleleng, dibuatnya website Si Ajaib. Website Si Ajaib merupakan website perizinan yang mana di sini membantu masyarakat di Kabupaten Buleleng untuk mengurus izin. Selanjutnya, dari hal tersebut muncullah permasalahan yang dialami ketika website Si Ajaib ini dibuat. Yang pertama, user masih merasa bingung dan kesulitan untuk tahap register, pengajuan izin, dan tampilan yang kurang konsisten. Kemudian permasalahan yang kedua, user masih merasa terganggu dengan penggunaan dua bahasa di dalam website Si Ajaib. Yang ketiga, belum terdapat fitur lupa kata sandi, chatting, dan notifikasi pesan. Dari ketiga permasalahan tersebut, solusi yang saya hadirkan dalam penelitian saya ini adalah melakukan usability testing website Si Ajaib pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menggunakan teori Jacob-Nielsen dan Eight Golden Rule. Kemudian ada rumusan masalah dalam penelitian saya ini. Yang pertama, bagaimana hasil evaluasi usability Si Ajaib menggunakan metode usability testing Jacob-Nielsen. Kemudian yang kedua, bagaimana rekomendasi yang bisa diberikan untuk melakukan perbaikan pada Si Ajaib berdasarkan hasil usability menggunakan A Golden Rule Interface Design. Selanjutnya, berikut merupakan kerangka kerja penelitian yang saya gunakan dalam penelitian skripsi saya. Di sini dibagi menjadi 9 tahapan, yang dimana tahapannya itu adalah observasi awal, studi literatur, analisis kebutuhan, pengumpulan dan pengolahan data, pengujian awal, analisis dan rencana perbaikan, pengujian akhir dan perbandingan hasil perbaikan, kesimpulan dan saran, dan selesai. Selanjutnya, untuk aspek usability yang diukur dalam penelitian saya, di sini saya mengukur 5 aspek. Yang pertama itu learnability, kemudian yang kedua itu efisiensi, kemudian yang ketiga itu memorability, yang keempat error, dan yang terakhir itu satisfaction. Dari 5 aspek ini saya menggunakan alat ukur. Yang pertama success rate, kemudian yang kedua time-based efficiency, yang ketiga overall relative efficiency, yang keempat defective rate, dan yang terakhir itu menggunakan kuesioner sistem usability scale. Adapun hasil penelitian dalam skripsi saya pada aspek yang pertama itu aspek learnability. Di sini saya menggunakan rumus success rate. Responden pemohon izin pada pengujian awalnya mendapat 90%, sedangkan pengujian akhirnya mendapat 97,5%. Ini termasuk dalam kategori sangat mudah dipelajari. Kemudian untuk responden pegawai, pengujian awalnya sebesar 77,5% dalam kategori mudah dipelajari, sedangkan pengujian akhirnya mendapatkan 85% dalam kategori sangat mudah dipelajari. Kemudian di sini aspek yang kedua yaitu efisiensi. Di sini saya menggunakan time-based efisiensi. Untuk responden pemohon pada pengujian awalnya mendapat 0,00915498 gol per second. Kemudian pengujian akhirnya mendapat 0,01585692 gol per second. Sedangkan responden pegawai pada pengujian awalnya mendapat 0,02036774 gol per second dan pengujian akhirnya mendapat 0,01382138 gol per second. Selanjutnya, aspek yang ketiga itu memorability. Di sini saya menggunakan overall relative efficiency. Pada pengujian awal, responden pemohon mendapat 79% dalam kategori mudah diingat, kemudian pengujian akhir 89% dalam kategori sangat mudah diingat, dan sedangkan responden pegawai pada pengujian awalnya mendapat 52% atau cukup mudah diingat, kemudian pengujian akhirnya mendapatkan 64% atau mudah diingat.
Selanjutnya, aspek yang keempat itu adalah aspek error. Di sini saya menggunakan defective rate. Untuk responden pemohon pada pengujian awal mendapatkan hasil 0,2, kemudian pengujian akhir mendapat 0,17, sedangkan responden pegawai pengujian awal mendapatkan 0,65, sedangkan pengujian akhirnya mendapat 0,15. Selanjutnya, untuk aspek yang kelima itu aspek satisfaction. Di sini saya menggunakan questionnaire system usability state. Berikut hasil data yang diperoleh dalam pengujian pertama. Selanjutnya, setelah data didapat, saya rata-ratakan pada pengujian pertama itu mendapat hasil 91%. Selanjutnya, pada pengujian kedua mendapatkan data sebagai berikut. Lalu setelah itu saya merata-ratakan data yang saya dapatkan itu mendapatkan hasil 93%. Selanjutnya, untuk rekomendasi perbaikan website Si Ajaib, di sini saya menggunakan teori A Golden Rule Interface Design, dan untuk perancangan prototipe yang saya gunakan itu, saya merancang menggunakan tools Figma. Berikut merupakan rancangan prototipe dari website Si Ajaib, yang dimana seperti yang teman-teman bisa lihat, untuk ukuran frame dari website Si Ajaib ini berukuran 1920 dikali 1080. Kemudian untuk font yang saya gunakan dalam penelitian saya ini menggunakan font Poppins, yang dimana font Poppins ini merupakan font yang lumrah digunakan di media cetak. Selanjutnya, untuk warna dasar yang saya gunakan dalam rancangan prototipe ini menggunakan warna dasar putih dan abu-abu. Kemudian, adapun kesimpulan dalam penelitian skripsi saya ini, yang pertama, success rate pemohon izin mengalami peningkatan sebesar 7,5% dengan hasil akhir success rate pemohon izin sebesar 97,5% dengan kategori sangat mudah dipelajari. Kemudian yang kedua, success rate pegawai mengalami peningkatan sebesar 7,5% dengan hasil akhir success rate pegawai sebesar 85% dengan kategori sangat mudah dipelajari. Yang ketiga, hasil time-based efisiensi pemohon dan pegawai mengalami pengerjaan tugas lebih cepat pada setiap tasknya dibandingkan dengan pengujian sebelumnya. Hal ini dapat disimpulkan bahwasannya desain antarmuka website Si Ajaib sudah jauh lebih efisien dibandingkan dengan sebelumnya. Kemudian yang keempat, nilai usability setiap parameter Jacob Nielsen pada website Si Ajaib mengalami peningkatan. Adapun peningkatan pada parameter memorability sebesar 10% untuk pemohon izin dan 12% untuk pegawai. Kemudian error lebih sedikit daripada sebelumnya dan satisfaction sebesar 2%. Sekian presentasi dari penelitian skripsi saya. Saya tutup presentasi saya dengan mengucapkan Om Santi 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 Om.